Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Muhammad Hakim dari kelas 2 TIF. Pada pertemuan kali ini, tepatnya pada pertemuan ke-10, kita akan mempelajari bagaimana caranya mengaitkan, mengkoneksikan GitHub kita ke project yang telah kita buat dan mendeploykannya ke Vercel. Baiklah, pertama-tama kita akan mengaitkannya ke GitHub terlebih dahulu. Pertama, kita ketikkan dulu git garis-garis version. Gunanya apa? Gunanya yakni untuk memastikan apakah git yang kita install itu berhasil atau tidak. Kemudian kita ketikkan yaitu git init seperti ini. Gunanya yaitu untuk menginisialisasikan git pada folder project kita. Kemudian setelah kita git initkan, kita cek folder kita. Terus ada di sini, kemudian pada admin. Kemudian pada folder project kita yang terdapat, saya menyimpan pada bagian sistem bus up admin, di mana di sini terdapat .git. Jika kita ingin menampilkan folder .git ini, pertama-tama kita ketik view, kemudian show, kemudian kita cekkan hidden item sini. Coba kita uncek, folder git ini hilang. Kemudian kita showkan kembali, kemudian cek lagi, di sini folder .git-nya muncul kembali. Lalu setelah git init, kita cek git status. Di mana git status ini yaitu untuk melihat apakah ada file yang belum kita commit atau sudah kita commit. Di sini terdapat untracked files. Di mana yang berarti untracked file itu yakni file tersebut yang kita modifikasi sebelumnya belum kita masukkan ke dalam git. Kemudian setelah kita git status ini, kita ketikkan yakni git add spasi titik. Nah, seperti ini. Artinya yaitu untuk menambahkan file-file yang telah kita modif sebelumnya ke dalam staging area. Tanda titik ini, yakni artinya semua file ini kita masukkan ke dalam git. Pada git add ini bisa kita masukkan ada dua versi. Pertama, git add titik, yang artinya nanti memasukkan semua file ini. Atau bisa juga kita gunakan git add, masukkan satu file saja, umpamanya ini index.html, atau bisa juga git add part4.html. Bedanya hanya saja jika kita gunakan git add nama file ini, dia hanya memasukkan satu file itu saja. Yang berarti file-file yang lain ini tidak akan dimasukkan ke dalam gitnya tersebut. Kemudian kita ketikkan lagi git status. Git status ini gunanya untuk memeriksa apakah file yang tadi kita add ini berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, maka tampilannya masih seperti ini, berwarna merah. Jika berhasil, akan berubah menjadi berwarna hijau seperti ini. Kemudian di sini terdapat on branch, no commit yet, dan change to be commit. On branch master di sini yang berarti saat ini sedang berada di branch utama, yakni yang namanya master. Dan no commit yet ini yang artinya yaitu belum ada file yang diubah. Kan karena file-file ini tadi telah kita hapuskan, maka setelah kita git status lagi, maka tampilannya akan menjadi no commit yet karena telah kita hapuskan. Kemudian change to be commit yang artinya yaitu bagian ini menunjukkan file-file yang sudah berada di staging area yang nantinya akan siap kita komitkan. Lanjut kita masuk ke perintah, ketikkan perintah git commit min m tanda kutip tampilkan dashboard admin, dimana yang artinya yaitu gunanya untuk menginputkan informasi atas perubahan yang telah kita lakukan. Dimana min m kemudian tanda kutip ini berarti ketika kita git commitkan, dia akan menampilkan informasi seperti ini, tampilan dashboard admin. Kemudian setelah itu kita ketikkan kembali git status, yang gunanya untuk memeriksa apakah file-file tersebut sudah tercommit atau belum. Dimana tampilan seperti ini, nothing to commit, yang berarti commit yang di bagian sini berhasil ya. Kemudian kita lanjut git log.
Git log di sini yang berarti kita bisa melihat riwayat commit yang telah kita lakukan. Seperti ini git log. Mana ini riwayatnya pada Sabtu Mei 2024, 24 Mei maksudnya, sorry, beserta jamnya beserta tahunnya. Kemudian di sini tampilan dashboard admin berarti komitannya telah kita masukkan tadi dari riwayatnya. Git log di sini terdapat bisa masukkan dua versi, di mana git log saja atau git log min one line, minus one line. Bedanya apa? Bedanya kalau git log minus one line ini dia akan menampilkan ringkasannya saja. Seperti ini headmaster dan komitannya itu. Kemudian kita masuk pada bagian inisialisasi GitHub. Yang gunanya untuk memasukkan identitas username kita dan user email kita berupa email dan username dengan perintah git config user.email, masukkan email kita di sini, kemudian git config user.name, masukkan username kita di sini. Gunanya apa? Gunanya agar dapat melakukan perubahan ke repositori kita. Kemudian kita ketikkan git config strip di sini seperti pada bagian sini. Gunanya untuk melihat username dan email kita apakah sudah berhasil atau tidak. Seperti bagian sini user.email 23ti, kemudian username saya hakim strip 77. Menunjukkan berarti dia berhasil. Kemudian kita buat repository pada akun GitHub kita. Klik new. Kemudian masukkan repository kita. Namanya umpamanya percobaan. Setelah itu kita klik private. Kemudian kita create repository. Jika sudah, kita salin HTTPS-nya seperti ini. Kemudian kita masuk kembali ke VS Code kita. Kemudian kita ketikkan perintah git remote at origin. Kemudian ini adalah link yang mengarahkan ke repository yang telah kita buat ini. Setelah kita git remote at origin ini, kemudian kita ketikkan git remote min-v yang gunanya untuk memeriksa apakah remote repository yang telah kita buat ini berhasil atau tidak. Jika tampilannya seperti ini, maka artinya dia berhasil. Kemudian kita git push. Namun dia tampil error seperti ini. Lalu kita ketikkan git push strip set strip upstream spasi origin master. Mengapa ada error? Karena Git belum tahu harus push ke branch remote yang mana. Jika kita sudah ketikkan git push strip set strip upstream spasi origin spasi master, maka dia akan mengenali repository yang akan dipushnya. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika kita sudah git push seperti ini dan berhasil, kita kembali ke repository kita, kemudian kita klik refresh. Karena saya sudah membuat repository sebelumnya, jika tampilannya berhasil maka akan seperti ini. Dia akan muncul seperti folder public, src, beserta file-file dalamnya. Seperti ini. Lalu setelah kita selesai menginisialisasi GitHub pada project kita, kemudian kita mencoba untuk menambah, mengupdate atau menghapus, melakukan perubahan aja, memodifikasi project kita. Pertama-tama kita coba ubah pada bagian sini dulu. Tambah dulu comment from. Kemudian kita coba ubah di sini namanya, coba ubah kota menjadi umpamanya ya umpamanya. Kemudian setelah kita mengubah file ini, kita coba ketik git status. Nah, di sini menampilkan perubahan modifikasi dari folder src JSON di profile.json. Kemudian setelah git status kita ketik git apache titik. Dia akan menambahkan perubahan ke seluruh dari modifikasi ini. Kita klik git status lagi. Itu berubah menjadi hijau berarti berhasil kita add-kan. Setelah berhasil kita git status, kemudian kita add-kan, kemudian kita git commit m fh bertanda kutip
Umpamanya kita ubah menjadi merubah kota, itu kita enterkan. Setelah kita selesai meng-git commit, yang artinya kita memberitahu perubahan apa, informasi perubahan apa yang telah kita modifikasi, lalu kita ketikkan git push. Kemudian untuk memasukkan dia ke repository kita. Setelah itu kita pencet git log untuk melihat riwayat perubahan yang telah kita lakukan. Nah, seperti ini terdapat origin master, merubah kota yang telah kita bawa barusan. Setelah itu kita masuk ke repository kita. Kemudian kita klik refresh. Nah, di sini tampil bahwa merubah kota. Nah, di sini merubah kota. Kita klik. Nah, dia nampil di sini. Yang dari sebelumnya kota Pekanbaru berubah menjadi kota Jayapura. Kemudian kita cek pada bagian tampilan website kita, profile. Nah, di sini kota lokasi Jayapura. Selanjutnya, setelah kita menginisialisasikan repository GitHub kita ke project dan melakukan sedikit perubahan, kita akan mendeploykan project kita tadi dengan menggunakan Vercel. Kita masuk ke website vercel.com. Kemudian jika teman-teman belum memiliki akun, tinggal sign up di sini. Karena saya sudah memiliki akun, saya tinggal pencet Start Deploy. Kemudian kita koneksikan dengan akun GitHub kita. Nah, pada di sini telah langsung koneksi dengan repository dari yang kita miliki. Pada bagian sini kita import saja, di mana dia akan mendeploykan project mana yang kita ingin deploy. Berhubung di sini dengan nama dashboard Amin, dan saya akan mengirimkan di sini. Kemudian kita deploykan. Di sini hanya nunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita continue to dashboard. Kemudian di sini kita klikkan saja domainnya seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti inilah tampilan dari website yang telah kita miliki. Selanjutnya, setelah kita berhasil mendeploykan project kita coba melakukan perubahan apakah berhasil tampil di website ini atau tidak. Namanya kita coba di karyawan ini, kita coba umpamanya kita ubah nama dari salah satu ini. Oh ya, sebelumnya kita perlu menambahkan file baru seperti yaitu vercel.json. Mana gunanya ini agar ketika kita berpindah dari satu ini ke yang lainnya, nah, tidak error. Seperti ini kan berhasil. Jika kita perlu menambahkan file tadi agar tidak error. Kemudian kembali ke tadi, kita coba melakukan perubahan. Kita masuk tim, kita coba umpamanya jadi Budi Neville. Kemudian kita ketikkan git status, git add spasi titik, git commit min end, tim, kemudian git push. Setelah itu git log min online ya, agar menjadi dalam satu aplikasi seperti ini. Setelah itu kita masuk pada bagian repository kita. Nah, ini terdapat pending sedang melakukan perubahan. Jika ia berhasil, maka titik oranye ini akan berubah menjadi centang hijau. Nah, seperti ini berarti dia berhasil merubahnya. Kita masuk ke web tadi. Artinya Budi Ferdinand menjadi Budi Neville. Ya, berhasil menjadi Budi Neville. Baiklah, sekian saja penjelasan pada pertemuan 10 kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, ketidakjelasan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.